Selagi sikat giginya tidak ditelan, maka tidak akan membatalkan puasa kita. Begitu juga ketika pasta giginya tidak kita telan, maka tidak akan membatalkan puasa kita. Kalau seandainya kita punya gelas, kemudian kita kumpulkan ludah kita di gelas, setelah terkumpul baru kita minum. Beruntunglah bagi orang-orang yang suka ngupil. Nah, di sini. Jadi habis sahur, tidur, bangun-bangun habis isya, maka tetap sah puasanya walaupun tanpa jeda tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali bersama kami di channel Santri Merah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Nah, di sini banyak nih orang muslim tapi mereka belum terlalu paham masalah hal apa saja sih yang membatalkan puasa Ramadan. Nah, sehingga ketika dirinya merasa hal ini batal nggak sih? Nah, akhirnya padahal hal itu tidak membatalkan, ternyata menurut dia batal. Jadi dia ragu-ragu dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus paham terlebih dahulu apa itu makna puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, fajar shadiq ditandai dengan masuknya waktu subuh biasanya. Jadi dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, ini adalah puasa. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Nah, kita akan sebutkan satu persatu secara perinci di sini. Umat muslim harus hafal. Nah, yang pertama yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang depan, dan lubang belakang. Lubang mata tidak masuk. Kita akan perinci satu persatu. Yang pertama, lubang mulut. Ketika kita berpuasa, kemudian kita memasukkan sesuatu ke lubang mulut, akan membatalkan puasa kita jika ditelan. Jadi batasannya adalah ketika kita menelannya. Selagi kita tidak menelannya, maka tidak akan membatalkan puasa. Nah, jadi kadang-kadang ada pertanyaan nih, sikat gigi membatalkan puasa enggak gitu? Melakukan sikat gigi di siang hari bulan Ramadan. Nah, di sini kita harus paham, selagi sikat giginya tidak ditelan, maka tidak akan membatalkan puasa kita. Begitu juga ketika pasta giginya tidak kita telan, maka tidak akan membatalkan puasa kita. Nah, jadi memasukkan sesuatu ke lubang mulut tidak akan membatalkan puasa selagi tidak ditelan. Nah, masukkan es krim ke lubang mulut tidak akan membatalkan puasa kita selagi tidak ditelan. Permen, nah, selagi tidak ditelan maka tidak akan membatalkan puasa kita. Nah, ini yang pertama. Dan kemudian kadang ada yang bertanya, kalau menelan ludah apakah membatalkan puasa? Nah, dia harus dengerin sampai selesai biar benar-benar paham. Jadi menelan ludah tidak akan membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama, ludahnya sendiri. Nah, kalau ludah orang lain maka akan membatalkan puasa kita. Contoh, suami dengan istri di siang hari bulan puasa bertemu mulut dengan mulut, kemudian bertukar ludah, maka ketika kita telan ludah istri kita ataupun kita telan ludah suami kita, maka akan membatalkan puasa kita. Jadi
ludah tidak akan membatalkan puasa jika dengan 3 syarat tadi. Yang pertama, ludah diri sendiri. Yang kedua, ludah belum bercampur dengan yang lainnya. Nah, jika ludahnya sudah bercampur dengan yang lainnya, maka akan membatalkan puasa kita. Contoh, ludahnya sudah bercampur dengan rasa permen, maka akan membatalkan puasa kita. Ludah sudah bercampur dengan es krim, maka akan membatalkan puasa kita. Jelas ya? Kemudian, yang ketiga, syarat ludah yaitu adalah ludah masih berada di dalam mulut. Nah, jadi ketika ludah masih berada di dalam mulut, maka tidak akan membatalkan puasa kita jika kita telan. Kalau seandainya kita punya gelas, kemudian kita kumpulkan ludah kita di gelas, setelah terkumpul baru kita minum. Nah, ini akan membatalkan puasa kita karena ludahnya sudah keluar dari mulut. Seperti itu. Kita ulangi, jadi ludah tidak akan membatalkan puasa kita selagi memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ludah diri sendiri. Yang kedua, belum bercampur dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ludah belum keluar dari mulut. Faham? Kita harus paham di sini. Ini masalah mulut. Kemudian lubang yang kedua, lubang hidung. Nah, ketika kita memasukkan sesuatu ke lubang hidung, maka akan membatalkan puasa kita jika melebihi batas yang sekiranya jika kita menghirup air akan terasa sakit. Nah, jadi ada batas hidung. Jika kita menghirup air, maka batas itu akan sakit, terasa sakit. Nah, jika kita memasukkan sesuatu ke hidung melebihi dari batas itu, maka akan membatalkan puasa kita. Nah, maka jika di siang hari bulan puasa, kemudian kita ingin membersihkan hidung atau bahasanya ngupil, selagi tidak melebihi batas yang sekiranya terkena air tadi sakit, maka tidak akan membatalkan puasa kita. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang suka ngupil. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga, lubang yang ketiga tadi, lubang telinga. Nah, ketika kita memasukkan sesuatu ke lubang telinga, maka akan membatalkan puasa kita jika melebihi batas yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita. Nah, jadi melebihi batas yang bisa dijangkau oleh jari kelingking kita. Jadi ketika kita ingin membersihkan telinga kita, nah, jika dengan kelingking kita seperti ini, maka tidak akan membatalkan puasa. Akan tapi jika lebih batasnya dari itu, contoh dengan cotton bud yang bisa masuk sampai dalam, maka akan membatalkan puasa kita. Itu. Kemudian lubang yang keempat, lubang depan. Lubang yang kelima, lubang belakang. Ketika kita memasukkan sesuatu ke lubang depan ataupun lubang belakang, maka langsung membatalkan puasa kita, walaupun sedikit. Nah, seperti itu. Itu yang pertama tadi, yang membatalkan puasa yang pertama, yaitu memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang depan, dan lubang belakang. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja. Jika muntahnya tidak sengaja, maka tidak akan membatalkan puasa kita. Seperti itu. Contoh, kita ingin bepergian. Ketika di tengah perjalanan kita merasa mual perut kita, kemudian kita muntah secara tidak sengaja, maka tidak akan membatalkan puasa kita. Tapi ingat, muntah hukumnya adalah najis. Nah, sehingga ketika kita sudah muntah, hendaknya langsung ambil air putih untuk membersihkan sisa-sisa muntahan yang ada di mulut kita. Nah, agar mulut kita menjadi suci kembali dengan air tersebut. Nah, seperti itu. Karena jika ludah tadi bercampur dengan muntahan yang najis, ketika kita telan akan membatalkan puasa kita. Jadi ketika kita muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa kita. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang membatalkan puasa yang ketiga adalah, yang ketiga dan yang keempat hampir sama. Yang ketiga, bersenggama walaupun tidak keluar mani. Nah,
seorang suami istri di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri. Nah, walaupun di hubungan tersebut tidak sampai keluar mani, nah, artinya di sini bertemunya kelamin dengan kelamin ya, hubungan suami istri di sini. Ketika kelamin bertemu dengan kelamin, nah walaupun belum keluar mani, maka akan membatalkan puasa suami istri tadi. Nah, seorang suami batasannya kepala kemaluan. Jika kepala kemaluannya sudah masuk ke kemaluan istri, maka akan membatalkan puasanya. Nah, istri jika ada sedikit yang masuk ke kemaluan istri, maka sudah batal puasanya. Nah, karena kembali ke yang pertama tadi, yaitu memasukkan sesuatu ke lubang. Nah, seperti itu. Jadi, yang ketiga yang membatalkan puasa adalah bersenggama walaupun tidak keluar mani. Nah, kemudian yang keempat hampir sama dengan yang ketiga, yaitu keluar mani dengan sengaja walaupun tidak bersenggama. Nah, ketika seseorang mengeluarkan maninya dengan sengaja, walaupun tidak bersenggama, maka akan membatalkan puasanya. Seperti itu. Kan tapi jika tidak sengaja, contoh di siang hari bulan Ramadan mimpi basah sehingga wajib mandi, maka puasanya diteruskan saja, tidak akan membatalkan puasa kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, keenam, ketujuh, ini khusus buat perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Haid, nifas, dan melahirkan. Jadi ketika seseorang haid ataupun nifas ataupun melahirkan, maka batal puasanya. Kemudian yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah hilangnya akal. Nah, ketika seseorang hilang akal, di sini ada 3 martabat. Martabat pertama adalah gila. Nah, ketika seseorang berpuasa, kemudian kok tiba-tiba dia gila, walaupun cuman sebentar, maka akan membatalkan puasanya. Ini martabat pertama. Kemudian martabat kedua, pingsan. Nah, pingsan akan membatalkan puasa jika tanpa jeda. Artinya pingsannya ini dari awal terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari tanpa jeda, tanpa sadar sedikit pun, maka akan membatalkan puasa. Contoh, seseorang melakukan sahur, setelah sahur dia berpuasa. Nah, ketika masuk waktu subuh dia pingsan. Nah, di waktu isya dia baru sadar dari pingsannya, maka batal puasanya. Akan tapi jika ada jeda walaupun sedikit, maka sah puasanya. Contoh, seseorang sahur, setelah sahur dia pingsan. Ketika di siang hari bulan Ramadan dia tersadar, kemudian ketika melihat matahari dia kaget, kemudian pingsan lagi. Nah, bangun-bangun sadar-sadar udah waktu isya, maka sah puasanya karena ada jeda sedikit. Maksudnya dia pernah sadar di pingsannya ini walaupun sedikit. Kemudian martabat yang ketiga hilangnya akal adalah tidur. Nah, orang yang tidur tidak akan batal puasanya walaupun tanpa jeda tidurnya. Jadi habis sahur tidur, bangun-bangun habis isya, maka tetap sah puasanya walaupun tanpa jeda tidurnya. Seperti itu. Nah, ini kita bahas masalah puasa ya. Adapun masalah sholatnya lain hukum. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi, orang yang hilang akal ada 3 martabat. Yang pertama, gila. Gila akan membatalkan puasa walaupun sebentar. Kemudian martabat kedua adalah pingsan. Pingsan adalah akan membatalkan puasa jika dari awal puasa sampai akhir puasa tanpa tidak ada jeda sedikit pun. Ini pingsan. Kemudian yang ketiga, tidur. Tidur tidak akan membatalkan puasa walaupun tanpa jeda. Nah, itu yang ke-8.
Kemudian yang kesembilan, yang terakhir adalah murtad. Ketika seseorang melakukan puasa, kemudian kok tiba-tiba murtad, maka secara otomatis batal puasanya. Jadi seperti itu. Oke, kita ulangi dari awal. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang depan, dan lubang belakang. Lubang mata tidak masuk. Jadi seandainya di siang hari bulan puasa matanya sakit kemudian meneteskan mata, nah, walaupun kadang terasa ada pahit-pahit di tenggorokan kita, maka tetap tidak batal puasanya. Nah, karena mata tidak termasuk dari 5 lubang tadi. Kemudian yang kedua adalah tadi muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga bersenggama walaupun tidak keluar mani. Yang keempat keluar mani walaupun tidak bersenggama. Kemudian yang kelima, 6, 7 haid, nifas, melahirkan. Yang kedelapan hilangnya akal. Dan yang kesembilan adalah murtad. Jadi itulah 9 hal yang membatalkan puasa kita. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf jangan sampai ada yang salah paham di sini. Jika ada pertanyaan maka tanyakan di kolom komentar. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.